Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Moko dari Manajemen Investasi dan Portofolio Kelas A. Izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar saya mengenai laporan akhir E-Trade RTI dengan menganalisis 4 perusahaan saham yang saya beli sebelumnya. Next. Oke, di bab pertama saya akan menjelaskan mengenai performa saham yang saya beli. Next. Oke, baik. Untuk tanggal mulai dan tanggal selesai bisa dilihat pada tabel bahwa tanggal mulai saya dalam melakukan transaksi itu di hari Senin 11 November 2024. Lalu progres pertama atau jual beli yang saya lakukan di Fitrade FTI ini di hari Minggu 17 November 2024 dan tanggal selesai atau saya sudah selesai melakukan jual beli dan final 6 Desember 2024. Nah, selama periode tersebut, saya telah melakukan total 10 transaksi beli dan jual melalui Fitrade RTI dengan tujuan investasi. Pemilihan saham dilakukan secara selektif berdasarkan berbagai macam pertimbangan, seperti daftar saham LQ45, lalu rekomendasi dari teman, dan analisis dari stok transaksi yang dilakukan masih memiliki ruang untuk pengembangan. Next. Nah, ini dia rincian dan rekap transaksi. Bisa dilihat bahwa selama 1 bulan terakhir telah dilakukan berbagai transaksi saham yang dirinci dan dikelompokkan berdasarkan perusahaan serta capital gain atau loss yang dihasilkan untuk masing-masing perusahaan. Nah, dari seluruh aktivitas tersebut, hasil akhir pada platform Fitrade RTI ini menunjukkan profit sebesar 2,81%. Nah, angka ini tuh cukup menjanjikan karena mencerminkan keberhasilan strategi investasi yang diterapkan melalui berbagai transaksi saham selama periode tersebut. Bisa dilihat di sini ada kode saham, saham-saham yang saya beli berdasarkan capital gain atau capital loss yang didapatkan dan presentasi dari perbandingan antara penjualan dan pembelian. Setelah ditotal, capital gain yang saya dapatkan itu senilai 2.807.500 dengan presentasi profit atau loss itu saya bandingkan antara saldo akhir dengan saldo awal. Saldo akhir dikurangi saldo awal dibagi saldo awal yang nantinya bernilai 2,81%. Nah, rincian dan rekapan selanjutnya adalah rekapan per transaksi yang dilakukan oleh saya dengan memperlihatkan presentasi keuntungan dan kerugian setiap transaksi. Bisa dilihat juga di dalam tabel bahwa di situ tercantum profit atau loss-nya di tiap saham yang saya beli dari perbandingan antara harga jual dan harga beli. Selanjutnya ada bab 2 tujuan pustaka. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang saya pakai, materi-materi atau teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis fundamental. Jadi, apa sih itu analisis fundamental? Analisis fundamental itu simpelnya adalah pendekatan untuk menilai nilai intrinsik suatu saham. Nah, menilai intrinsik suatu saham ini apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengevaluasi aspek keuangan serta kinerja operasional perusahaan. Lalu di analis fundamental ini terdiri atas berbagai macam komponen. Yang pertama ada profitability ratio, di mana profitability ratio ini atau rasio keuntungan ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar sih tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, profitability ratio ini bisa dihitung dari rumus ROA atau return of in return of asset, di mana return of asset ini diperhitungkan dengan matematis laba bersih. Kedua ada liquidity ratio, di mana di liquidity ratio ini atau rasio likuiditas itu adalah alat analisis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, liquidity ratio ini bisa dihitung dari aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Lalu ada debt or solvency ratio. Jadi debt per solvency ratio ini atau debt to equity ratio ini adalah indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh sih utang perusahaan ini dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, debt to equity ratio ini dapat itu dari total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Biasanya ada valuation ratio, di mana valuation ratio ini sama aja dengan price to earnings ratio atau PER, di mana merupakan indikator juga suatu saham, di mana semakin tinggi nilai
PER itu semakin tinggi pula harga sahamnya, yang mana nantinya akan mencerminkan juga tingkat kepercayaan investor yang besar terhadap prospek saham tersebut. Nah, price earning ratio ini diperhitungkan dari harga saham dibagi labanya per saham itu berapa. Next. Selanjutnya ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini adalah metode untuk memprediksi tren harga saham melalui pergerakan grafik dengan fokus pada pergerakan harga dan untuk mengestimasikan keuntungan. Di sini ada beberapa komponen dari analisis teknikal yang saya gunakan dalam laporan ini. Yang pertama ada support resistance. Jadi simpelnya support itu level harga tertentu yang dianggap sebagai titik terendah dalam suatu periode waktu tertentu, di mana harga itu cenderung berhenti turun dan berbalik ke arah atas. Sedangkan resisten itu adalah harga yang dianggap sebagai titik tertinggi dalam satu periode waktu. Pada level resisten itu, tekanan jual yang kuat menghalangi harga untuk naik lebih jauh, sehingga harga itu cenderung turun setelah mencapai resistance. Lalu yang kedua itu ada moving average. Moving average itu indikator yang menghitung rata-rata pergerakan harga suatu aset dalam periode waktu tertentu, seperti 50 hari yang sering disebut ME50. Lalu selanjutnya ada Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Nah, eh, secara historis, Gerald Apple pada tahun 1960-an ini mengembangkan indikator dari moving average itu menjadi moving average convergence atau divergence. Jadi MACD ini bentuk pengembangan dari si MA yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, bedanya apa? Kalau di MA ini itu lebih kompleks karena dia itu mengidentifikasikan potensi sinyal pembelian atau penjualan berdasarkan hubungan antara rata-rata pergerakan jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang terakhir ada Relative Strength Index atau RSI, yakni alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi kejunan pasar dalam instrumen investasi. Next. Lalu bab yang ketiga ada analisis saham. Next. Nah, di analisis saham ini saya menganalisis beberapa perusahaan. Perusahaan pertama, perusahaan pertama yang saya analisis ini ada FAPA, kode sahamnya FAPA, tapi nama perusahaannya itu FAP Agri. Masukkan beberapa komponen tadi, ada profitability ratio, liquidity ratio, debt ratio, valuation ratio. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di profitability ratio itu return on equity dari FAPA ini sebesar 9,62%. Nah, nilai ini tuh masih di bawah nilai ideal, di mana nilai idealnya ini eh, kurang dari 15%, lebih dari 15%, yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba itu perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada net profit margin. Nah, net profit margin dari FAPA ini sebesar 7,04%, di mana nilai ini tuh jauh dari nilai ideal karena nilai idealnya tuh masih di lebih dari 20%, yang mengindikasikan bahwa efisiensi konversi pendapatan menjadi laba bersih itu masih rendah. Lalu ada return on asset atau ROA. Jadi ROA ini dari FAPA itu sejumlah atau sebesar 4,28%. Ini sudah memenuhi standar minimal, di mana standar minimalnya itu adalah lebih dari 1,5%. Nah, ini mencerminkan pemanfaatan aset perusahaan cukup baik untuk menghasilkan laba. Itu tadi profitability ratio-nya. Lalu selanjutnya ada liquidity ratio. Liquidity ratio ini saya menghitungnya dengan current ratio, di mana current ratio dari si FAPA ini sebesar 0,76%. 0,76 ini masih di bawah kisaran ideal, di mana idealnya itu 1,2x sampai 2x, di mana itu menunjukkan kelemahan dan dalam kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Lalu di sini juga ada debt ratio. Debt ratio itu saya menghitungnya dengan menggunakan debt to equity ratio. Jadi debt equity ratio dari si Haka ini sebesar 120%. Ini berada dalam batas aman karena batas amannya itu paling besar itu 200%. Nah, ini menunjukkan struktur modal yang sehat dengan tingkat utang yang terkendali. Lalu selanjutnya ada valuation ratio, di mana valuation ratio ini ada dua komponen yang diperhitungkan. Ada price to earnings dan ada price to book value, di mana price to earning dari FAPA ini sebesar 51,5%. Ini jauh di atas kisaran idealnya. Negeri kisaran idealnya itu 10-25x, yang menandakan valuasi itu relatif mahal. Lalu si price to book value atau PBV itu sebesar 4,96%. Ini tuh melampaui batas ideal, di mana batas idealnya itu 1-3x, yang mengindikasikan harga saham itu relatif mahal dibandingkan nilai punya.
Lalu ada earnings per share apa itu sebesar 89,52%, itu di bawah kisaran ideal. Kisaran idealnya itu 500 sampai 1000. Ini menunjukkan laba per saham masih rendah. Lalu ada dividend yield apa ini 0%, jauh dari nilai ideal karena mungkin di perusahaan ini tuh masih belum ada pembagian dividen-dividennya. Lalu selanjutnya ada analisis. Nah, secara keseluruhan dari si analisis fundamental ini, meskipun si FAPA ini memiliki ROA dan DER yang sehat, yang sudah optimal tadi itu, kelemahan pada rasio likuiditas, valuasi mahal dan rendahnya FPSI serta dividen itu membuat saham ini tuh kurang menarik dan kurang dilihat dan dilirik lah oleh para calon investor. Pastinya ada analis teknikal, di mana di analisis teknikal itu terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada indikator MACD, di mana di indikator MACD ini menunjukkan kondisi pasar masih berada dalam fase konsolidasi. Hal ini bisa dilihat nih, teman-teman, dari garis MACD yang biru ini sudah mendekati garis sinyal atau orange dengan histogram berada di sekitar garis nol. Nah, ketika histogram ini berubah dari merah ke hijau, momentum bullish itu mulai terbentuk. Sedangkan histogram merah mengindikasikan adanya pelemahan atau momentum bearish. Nah, saat ini momentum terlihat lemah sehingga arah trending memerlukan validasi lebih lanjut. Nah, pada indikator support dan resistance, ini level support signifikan terletak di area 5,347 dan 5,344 yang dapat menjadi titik pantul apabila harga itu mengalami penurunan. Sementara itu level resistance itu berada di angka 5,375 yang merupakan harga tertinggi saat ini. Jika harga itu berhasil menembus resistance ini dengan volume yang tinggi, ada peluang kelanjutan tren bullish. Namun jika gagal, harga kemudian akan kembali menguji si level support ini. Nah, selain dua indikator tadi, saya juga menggunakan indikator Golden Cross and Dead Cross. Simpelnya, Golden Cross dan Dead Cross ini tuh memberikan gambaran nih lebih jelas tentang tren jangka panjang. Di mana sih kayak pergerakan si saham ini tuh kalau misalkan dia ada indikasi naik, berarti nanti di situ ada si indikator si golden cross-nya. Apabila dia turun, nanti ada indikator si dead cross-nya. Gitu. Lalu analisis sentimen pasar. Nah, ini yang menarik karena ternyata di tahun 2024 ini, akhir tahun 2024 ini terjadi satu fenomena yang cukup menarik nih dari si Fapa. Apa dia? Jadi di si Fapa ini tuh mereka tuh menyiapkan si buyback saham ini. Nah, buyback saham itu pembelian kembali saham gitu sebesar 1,55 triliun yang nantinya akan digunakan oleh si Fapa ini untuk membeli hingga 292,2 juta saham atau sekitar 8,05% dari seluruh saham yang beredar. Nah, dari fenomena ini tuh banyak menjadi polemik gitu di antara para investor karena mereka cukup meragukan ya mengenai kebijakan yang dilakukan oleh si Papa ini. Seperti itu. Selanjutnya ada perusahaan NIST, di mana di NIST ini itu kita bisa lihat dari analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis sentimen pasar. Mungkin singkat saja, yang analisis fundamental ini ROE itu masih di bawah standar ideal. Lalu NPM-nya itu jauh juga dari nilai idealnya, dan ROE itu jauh di atas standar minimal. Lalu liquidity ratio, di current ratio-nya itu si NIST ini jauh di atas kisaran ideal juga. Lalu debt to equity ratio atau DER itu masih jauh di bawah batas ideal. Lalu untuk valuation ratio-nya itu berada di atas kisaran ideal dan PBV atau price to book value-nya itu melebihi batas ideal. Lalu earnings per share itu masih jauh juga di bawah kisaran ideal dan dividend yield itu sama seperti perusahaan sebelumnya di mana mereka masih belum membagikan dividen per tahun ini. Nah, meskipun NIST ini memiliki ROA dan DER yang sehat, namun valuasi sahamnya mahal, rasio profitabilitas yang rendah, dan tidak adanya dividen ini membuat si saham dari NIST ini kurang menarik. Lalu selanjutnya ada analis teknikal, di mana di analis teknikal ini si NIST ini mengalami pergerakan harga yang signifikan, di mana nilainya sempat turun hingga level terendah 442 sebelum berhasil rebound dengan kuat pada tanggal 6 Desember 2024 terjadi formasi Golden Cross, di mana
SMA 50 melintasi SMA 200 ke atas. Ini mengindikasikan bahwa pembalikan tren bullish itu terjadi. Nah, sebelumnya saham ini tuh menunjukkan dead cross pada tanggal 5 Desember 2024 yang menyebabkan harga terus menurun. Nah, NIST ini menunjukkan support yang kuat di kisaran 442 hingga 445, di mana harga stabil dan pulih setelah mencapai level tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis Fibonacci retracement, pemulihan dari level support ini mengarah pada target kenaikan di level 462, resistance 1, dan 482 di resistance 2. Seperti itu. Lalu di sini ada analisis sentimen pasar di mana ternyata si NIST ini tuh baru saja listing di bursa, baru saja IPO. Nah, ini tuh sebenarnya pengaruhnya apa sih? Eh, Tentu saja ketika perusahaan itu IPO nanti itu bakalan lonjak harga saham banget, di mana itu tuh mempengaruhi juga persepsi dari si calon investor. Itu juga mempengaruhi si psikologi dari investor gitu. Bisa jadi ketika saham ini melejit itu pengaruhnya ke eh, um, meningkatnya investor juga di perusahaan Sunest ini, NIST ini. Next. Lalu selanjutnya ada perusahaan PANI atau PANI, di mana di PANI ini sebenarnya PANI itu bukan pertama di Indonesia Industri, tapi Pantai Indah Kapuk 2. Tapi Pantai Indah Kapuk 2 ini setahu saya itu di bawah di anak anak perusahaan dari si Pratama Badi Nusa Industri ini. Nah, kita bisa lihat dari analisis fundamental di mana ROE, NPM, ROA, lalu ROA itu masih di bawah standar atau melampaui standar. Sedangkan di liquidity ratio itu ternyata si current ratio-nya itu dia itu ideal. Jadi 2,141. Nah, ini tuh berarti mencerminkan kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Jadi jangka pendek yang mereka punya itu bisa dilunasi dengan baik. Lalu ada debt ratio, di mana debt ratio ini so far semuanya masih dalam batas aman dari DIR, PE itu semuanya masih dalam batas aman kecuali price to book value. Nah, di price to book value ini mereka si PAN ini masih jauh ternyata melampaui batas ideal. Lalu ada earnings per share, di mana earnings per share ini ternyata dia tuh masih dalam kisaran ideal. Jadi menunjukkan laba per saham ini masih rendah. Lalu dividen yield ini walaupun sudah ada dividen yieldnya, tapi ini masih tergolong rendah ya karena nilai idealnya itu kurang lebih dari 2%. Jadi menjadikannya dia itu tidak menarik bagi investor dividen. Nah, meskipun PAN ini memiliki NPM, DER, dan likuiditas yang baik, tapi valuasi saham itu sangat mahal, serta IPS dan dividennya itu membuat saham ini itu kurang menarik nih untuk investor. Nah, lalu ada analisis teknikal dari si PANI ini, di mana secara teknikal ini si PANI ini menunjukkan peluang penguatan yang cukup signifikan jika berhasil menembus si level resistance kunci di 15.500. Nah, pola cup and handle itu terbentuk pada grafik yang memberikannya sinyal bullish, dan konfirmasi breakout di atas level tersebut itu dapat membuka potensi kenaikan hingga target 18.000. Dengan upside sekitar 10% dari level 15.500, saat ini area support yang perlu diperhatikan pada level tersebut itu sebagai support utama itu sejumlah 15.000 dan 14.800 itu sebagai support tambahan jika terjadi koreksi lanjutan. Nah, indikator teknikal ini juga mendukung potensi penguatan di mana MACD itu menunjukkan momentum positif nih dengan potensi Golden Cross, sementara harga bergerak stabil di atas moving average pendek. Nah, jika breakout terjadi, peluang untuk mencapai target 18.000 itu menjadi sangat besar. Namun, penting untuk tetap memantau pergerakan harga dan menjaga area support sebagai acuan stop loss untuk mengantisipasi perubahan tren. Nah, di sini analisa penipuan pasar itu ada salah satu berita yang saya ambil bahwa si ambisi Bos Pani ini aguan bangun pelabuhan hingga balapan F1 di PIK 2. Jadi si bosnya ini tuh punya rencana gitu, punya apa ya, punya idealis gitu untuk membangun, untuk membuat si perusahaan ini tuh nggak hanya bergerak di bidang konstruksi saja, tapi bergerak di bidang wisata juga. Nah, dari ini juga berpengaruh nih ke investor, calon investor, gimana calon investor tuh merubah konsepsi saham yang ada di pikirannya menjadi suatu hal yang baru gitu. Mungkin itu untuk si Pani ini. Next. Selanjutnya ada ANTM atau ATAM, di mana bisa dilihat di analisis fundamental. Di analisis fundamental ini dari return equity
return on equity ini mungkin masih di bawah nilai ideal, tapi nggak yang segap jauh itu. Dia itu masih 9,84%, sedangkan idealnya tuh kurang lebih dari 15%. Jadi perlu ditingkatkan lagi untuk ROI-nya. Untuk net profit margin itu dia masih jauh juga di atas nilai ideal. Lalu return on asset-nya itu jauh juga di atas standar minimal. Lalu untuk liquidity ratio itu sebesar 2,080% ya. Jadi ini berada di kisaran ideal. Nah, ini mencerminkan kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek yang baik. Lalu debt ratio itu ada debt to equity ratio itu sebesar 36%. Ini jauh di bawah batas ideal, yaitu kurang dari 200%. Ini menunjukkan tingkat utang yang sangat terkendali. Lalu ada valuation ratio, di mana di valuation ratio ini ada PE dan PBV, di mana di PI ini masih dalam kisaran ideal, lalu si PBV ini juga dalam kisaran ideal. Lalu bagaimana dengan earning per share-nya? Earning per share-nya itu ternyata mereka itu dalam kisaran ideal loh. Ini menunjukkan laba saham yang cukup baik. Lalu dividend yield, tadi tiga perusahaan sebelumnya tuh dividennya masih perlu banget ditingkatkan. Nah di ATM ini ternyata dividen yield-nya tuh sebesar 9%. Ini tuh jauh melampaui nilai ideal, eh, di mana saham ini tuh sangat menarik bagi investor. Ternyata si ANTM ini menunjukkan pergerakan harga yang terkoreksi 0,33% dan ditutup di level 1,485, 1485. Dengan level support kuat di 1492 dan resisten penting di 1470, saham ini sedang bersiap untuk mencoba menembus level psikologis sebesar 1500. Nah, jika berhasil, potensi kenaikan ke 1600 ini menjadi menarik karena gap tipis di area tersebut yang menawarkan potensi profit sekitar 6% itu ada gitu. Target optimis dalam pembalikan arah itu berada di 1700 sesuai dengan analisis time frame mingguan yang menunjukkan pola candlestick bullish and pink yang menutup penuh. Seperti itu. Next. Oh iya, sebelumnya tadi lupa analis sentimen pasar. Intinya di analis sentimen pasar ini banyak banget berita-berita dari ANTM yang mensahamnya. Jadi dari berita-berita tersebut ini calon-calon investor seperti saya yang masih awam itu tertarik untuk membeli saham-saham di ANTM karena berdasarkan review sebelumnya itu ANTM punya historical data yang baik. Seperti itu. Next. Lalu untuk evaluasi, bab terakhir evaluasi. Jadi di bab terakhir ini saya baginya menjadi dua subbab, ada performance evaluation dan yang terakhir itu ada strategy and decision making evaluation, di mana di performance evaluation itu kinerja investasi selama simulasi ini menunjukkan hasil yang memuaskan dengan total profit sebesar 2,8%, 2,81%. Mungkin ini angkanya masih kecil ya di bawah pertumbuhan IHSG year to date atau IHSG YTD 2024 yang mencapai 5,40%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan polisi ini cukup solid dalam mengelola investasi, meskipun terdapat beberapa ruang untuk perbaikan agar dapat melampaui kinerja pasar secara keseluruhan. Nah, salah satu pencapaian signifikan itu si Pani ini saya mendapatkan keuntungan sebesar 12,05%. Nah, ini juga saya berhasil apa ya, menekan kerugian dari si sahamnya Fapa ini sebesar 0,47%. Nah, selain itu ANTM Ganes itu mencatat pertumbuhan yang stabil nih, meskipun tidak terlalu signifikan. Ini pertumbuhan ini menjadi awal yang positif untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Seperti itu. Nah, walaupun tingkat inflasi di tahun 2023 itu sebesar 4,62%, pencapaian itu menunjukkan bahwa profit investasi itu berada pada level yang dapat mempertahankan daya beli, meskipun belum memberikan hasil yang jauh melampaui tingkat inflasi. Untuk performance evaluation kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada strategi and decision making evaluation. Next, di strategi and decision making evaluation ini perbaikan ke depannya yang pertama yang menurut saya itu valid seperti RG45, lalu Stockbit, lalu aja gitu doang. Jadi kan itu kan sebenarnya bukan
ya sebenarnya itu fondasi yang baik gitu untuk beli saham, tapi kedepannya mungkin saya bisa lebih apa ya, lebih mendalam lagi gitu analisnya mengenai saham-saham yang emang perlu untuk dibeli dan tidak perlu untuk dibeli. Lalu selanjutnya meningkatkan wawasan melalui diskusi dengan ahli. Sebenarnya saya sudah melakukan diskusi dengan ahli-ahli investasi di Departemen Manajemen Bisnis, yaitu teman-teman saya sendiri yang sudah berkecimpung di dunia investing. Akan tetapi saya belum pernah nih kayak ngobrol langsung dengan investor-investor investor-investor yang memang apa ya, invest banyak gitu di dunia perinvestasian ini. Mungkin kedepannya saya bisa mengimplementasikan itu untuk mengetahui realitasnya nanti seperti apa. Lalu yang terakhir itu mengintegrasikan analisis fundamental sebelum keputusan investing. Karena analisis fundamental ini itu sebenarnya cukup penting sebelum kita memutuskan untuk menjual atau membeli si saham tersebut. Karena sebelumnya ini belum saya terapkan dan saya tidak tahu nih kondisi internal dalam perusahaan tersebut seperti apa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.